Kabean, bersama dengan saya Swastika Punya Dewi, mahasiswi USD yang saat ini sedang menjalankan program KKN. Nah, kali ini saya akan mengajak ibu-ibu semua untuk mengadakan kegiatan susur dapur rumah keluarga. Nah, seperti program kita kemarin, kita akan menyusuri dapur rumah kita. Kali ini berbeda dengan menu yang kemarin ya. Nah, menu apa yang akan kita susur hari ini? Ya, kita akan mengadakan masak pembuatan roti goreng isi sayuran. Wah, isi sayuran. Tentunya ini sangat sehat ya, karena dalamnya roti itu yang akan kita buat nanti berisi sayuran. Nah, untuk itu mari kita simak alat dan bahan yang perlu kita perlukan dalam pembuatan roti goreng isi sayuran. Nah, di hadapan kita kali ini sudah ada bahan-bahan yang perlu dipersiapkan. Untuk pembuatan roti goreng ini sendiri yang berisi sayuran, di sini saya menyiapkan sayurannya memakai sayur sawi. Ibu-ibu dan saudara kaum mudaku dapat juga memakai kobis. Lalu ada daun bawang atau biasa disebut dengan loncang, ada wortel, lalu juga ada kentang. Nah, dalam isinya nanti ini kita akan memotong kentang ini, kemudian akan kita goreng dan kemudian akan kita haluskan sebagai isi dari sayuran. Dan sayuran ini juga akan kita iris tipis-tipis untuk menjadi isi selanjutnya. Nah, di sini saya juga menyiapkan roti. Di sini saya pakai roti Kongguan Cream Crackers. Nah, para ibu sekalian juga bisa menggunakan roti yang model seperti ini, tapi dengan merek lain. Lalu di sini saya juga menyiapkan 3 siung bawang putih, garam, dan juga merica bubuk. Ibu-ibu juga bisa menggunakan merica yang belum halus ya. Lalu di sini saya juga menyiapkan bawang merah yang sudah saya iris tipis-tipis dan telur 2 butir. Nanti telur ini akan sebagai lapisan dari roti sebelum digoreng. Atau bisa ibu-ibu juga menggunakan tepung. Nah, ini telur ini menjadi pengganti dari tepung tersebut. Nah, untuk itu mari kita simak berikutnya ya, langkah selanjutnya. Nah, di hadapan kita kali ini sudah ada sayuran yang sudah diiris menjadi kecil-kecil. Di sini ada kentang, ada loncang atau daun bawang, ada wortel, dan ada sawi. Nah, kemudian kita akan menggoreng kentang yang sudah kita potong menjadi kecil-kecil ini, kemudian kita akan haluskan. Sebelum itu kita juga perlu menyiapkan bumbu yang perlu kita ulek atau kita haluskan, bumbu yang sudah saya paparkan tadi. Nah, kali ini kita akan siapkan wajan penggorengan yang sudah diisi minyak, dan saatnya kita akan menggoreng kentang. Penggorengan ini bertujuan agar kentang halus atau lembek saat dihaluskan nantinya, jadi dalam penghalusannya mudah. Nah, untuk saat ini kita perlu meratakan kentang agar semua terkena minyak goreng. Kemudian kita aduk agar kentang yang digoreng dapat matang secara merata. Nah, kita perlu menggoreng kentang ini kurang lebih 5 menit agar semuanya matang merata. Kita tunggu lagi karena ini kentangnya belum cukup matang. Saat ini kentang sudah siap untuk diangkat dari wajan penggorengan karena sudah diperkirakan cukup matang. Nah, kita akan menghaluskan bawang putih,
garam, dan ini sudah saya taburi merica bubuk. Kita akan haluskan terlebih dahulu teman-teman dan ibu-ibu semua. Nah, ini bumbunya sudah kita haluskan ya teman-teman dan ibu-ibu sekalian. Nah, kali ini kita akan menumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Apinya jangan terlalu besar agar bumbu tidak gosong. Nah, bumbunya kita tumis, kemudian kalau sudah matang kita tunggu sampai harum terlebih dahulu. Nah, setelah kira-kira sudah matang, kita akan memasukkan bawang merah yang sudah kita goreng sebagai penambah aroma dari bumbu yang baru saja kita tumis. Kemudian kita masukkan wortel yang sudah kita rajang-rajang tadi. Wortel ini sayuran pertama yang perlu kita masukkan. Karena teksturnya sangat keras, jadi wortel ini pertama. Selanjutnya daun bawang atau loncang yang sudah kita iris tadi kita masukkan. Aduk merata lagi. Kemudian kita masukkan daun sawi yang sudah kita iris. Dan kita aduk merata sampai semuanya menjadi layu. Saat semuanya sudah kira-kira halus, kita masukkan kentang yang sudah kita ulek atau kita haluskan tadi. Kemudian kita aduk lagi sampai merata. Pastikan kentang merata semua. Agar merata, kita tetap mengaduk. Nah, ini adalah sayuran yang sudah kita tumis. Jadinya seperti ini. Nah, kali ini kita akan mengocok telur sebagai selimut dari roti isi sayur nanti yang akan kita goreng. Nah, kita perlu mengocok. Nah, kali ini roti kita masukkan ke dalam telur yang sudah kita kocok tadi. Anggap saja ini seperti dibaluri ya, baluri tepung, tapi ini kita pakainya telur. Baluri sampai merata. Setelah itu kita siapkan wajan penggorengan dan kita isi minyak goreng, tunggu sampai panas. Dan ini sudah panas. Kemudian kita masukkan roti yang sudah kita baluri telur tadi ke dalam wajan. Ya, kita lakukan seperti itu terus menerus. Ya, kira-kira sudah matang, sudah semua merata merahnya, atau sesuai selera masing-masing. Kalau ini sudah akan saya angkat.
Nah, di hadapan kita sudah ada roti goreng isi sayuran. Di sini rotinya saya potong menjadi 2 bagian membentuk segitiga. Ibu dan teman-teman muda sekalian juga dapat melakukan hal yang sama, dipotong jadi 2 bagian membentuk segitiga, ataupun bisa tetap utuhan seperti saat menggoreng tadi. Sesuai selera saja masing-masing bagaimana. Ini adalah isi sayuran. Nah, kali ini roti isi sayuran sudah jadi. Nah, untuk testimoni saya akan mencicipi roti isi sayuran ini. Bagaimana ya rasanya? Saya penasaran. Pasti ibu-ibu dan teman-teman muda sekalian juga penasaran kan bagaimana rasanya? Dapat dilihat ini isinya sayuran loh. Untuk saat ini sayuran ini rasanya gurih, lalu juga sangat terasa bumbunya, bumbu halusnya. Ini cocok untuk dicoba sebagai menu camilan kita di rumah saat sedang PPKM darurat ini. Dan ibu-ibu serta teman-teman muda, selamat mencoba dan menikmati. Terima kasih sudah menonton dan menikmati proses pembuatan roti goreng isi sayuran ini. Semoga Anda sekalian dapat mencoba dan menikmatinya dengan semangat tentunya selama menjalani masa PPKM darurat ini. Mari kita bersantai dengan hal-hal yang positif dan melakukan hal-hal yang positif itu pula. Saya Swastika Punya Dewi, terima kasih, salam jumpa, sehat selalu dan selalu bahagia.